Para ketua cabang, hari ini saya mengumpulkan kalian semua untuk membahas masa depan persaudaraan Ang kita. Ayah, aku sudah pulang. Bagus. Bagus, pulang saja sudah bagus. Long Er, selama 10 tahun ini kau berjuang sendirian di luar negeri. Barulah persaudaraan Ang bisa sebesar ini. Nama kita dikenal di seluruh dunia. Long Er, ayah sudah memikirkannya. Menunggu kamu pulang, lalu menyerahkan kendali penuh atas persaudaraan Ang kepadamu. Mengambil alih posisi sebagai ketua persaudaraan. Ayah akan tinggal di rumah, masakin kamu makanan. Sedangkan ketua cabang lainnya di persaudaraan Ang, Kami siap mematuhi perintah. Menyambut kepulangan Tuan Muda. Bukan apa-apa, itu sudah seharusnya ayah. bagus, bagus, bagus. Di sini masih ada urusan. Ayah akan menyuruh Chen Ji dan Lin Fang untuk menjemputmu. Chen Jie. Lin Fang. Ayahnya Chen Jie tewas dalam sebuah baku tembak. Selama ini, aku selalu menempatkannya di sisiku. Di mata orang luar, dia bisa dibilang tangan kananku. Setelah kamu pulang, kenalanlah dengan mereka. Sedangkan Lin Fang, kau tuh juga tahu, ibumu sudah lama meninggal. Dia itu... Sudah ayah, aku tahu. Ayah yang atur saja. Baik. Sekarang keluarga kita akhirnya lengkap. Yes. Antusias ya. Tapi memang, asal bisa bikin si kakak itu senang, dia setuju, maka kamu akan jadi putra kedua persaudaraan Ang yang sah. Nanti, Dengan bantuan ibu tirimu ini yang membisik di telinganya, maka persaudaraan Ang di bawah keluarga naga ini pasti jadi milik kita. bahaya. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Takut apa? Ini kan tempat sepi. Lagi pula, akhir-akhir ini si tua itu awas banget. Kita sudah lama nggak. Masa kamu nggak kangen? Urusan penting dulu. Jemput kakakmu itu. Baru yang penting. Nggak usah buru-buru, masih banyak waktu. Lagi pula melayani ibu tiriku ini. Bukannya juga urusan penting? Aku nggak tahu kalau Xiao Jianan tahu anaknya yang berbakati ini sangat menginginkanku. Nanti ekspresinya bakal seperti apa. Kamu hari ini kok manja banget sih? Jangan banyak omong. Aji, aku merasa mobilnya bergerak. Bergerak? Bukan gue yang bergerak. Bukan, mobilnya bergerak sendiri. Lihat depan. Aduh, rem tangan nggak ditarik. Lin Fang, kamu tahan ya. Aku akan cari bantuan untuk menyelamatkanmu. Aji, jangan tinggalkan aku. Kamu harus kembali untuk menyelamatkanku. Jangan naik, mobilnya terbakar. Sepertinya masih ada orang di dalam. Apinya sangat besar. Ada alat pemadam kebakaran tidak? Cepat ambil air dari selokan terdekat. Ambil kain basah. Pakai pasir, cepat. Baik. Cepat. 3, 2, 1. Bung, coba lihat cara berpakaian wanita ini. Tidak seperti orang desa. Hati-hati nanti malah dibalik. Tidak bisa memikirkan yang lain lagi. Tersedak asap tebal. Denyut jantung lemah. Lalu bagaimana? Harus segera dilakukan CPR. 1001, 1002, 1003, 1004.
Dasar kampungan, apa yang kamu lakukan padaku? Kalian orang miskin ini berkomplot untuk mengganggu aku ya? Enggak cuman melecehkanku, mobilku juga dirusak. Cenje mana? Cenje mana? Baik berkomplot menggangguku. Aje, mereka berkomplot menggangguku. Si pincang sialan ini nggak cuma waktu aku pingsan melecehkanku meraba-raba tubuhku. Terus para petani kampungan ini mereka bawa barang rongsokan apapun langsung menghantam mobilmu. Lihat mobilmu dirusak sampai begini. Sial, berani sekali kalian. Bangsat-bangsat hina, berani-beraninya sentuh wanita gue, menggores mobil gue. Sudah cabul, masih berani melawan. Kayaknya lu udah mau mati ya. Ku sedang menolong orang. Dia pingsan karena asap tebal. Denyut jantungnya lemah, harus segera dilakukan CPR. Dia jelas-jelas memanfaatkan situasi. Meskipun aku tersedak asap, pikiranku pusing, tapi tubuhku sangat sadar. Tangannya itu ditaruhnya bukan untuk menolong di tempat yang seharusnya diraba. Jelas-jelas. Kamu belum pernah lihat wanita kota, jadi dia punya niat jahat. Oh, aku paham. Lapar uang, ya? Lihat ada wanita naik mobil bagus kena musibah, ngira kesempatanmu datang. Mikir jadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik bisa langsung meraba-raba. Coba kencing dulu, lalu lihat wajahmu sendiri kayak apa. Wanitaku bisa disentuh orang hina kayak lu. Itu CPR standar. Aku menyelamatkan nyawamu. Nggak usah berterima kasih juga nggak apa-apa, tapi malah balik menuduh. Fitnah penyelamatmu melecehkanmu. Apa kamu masih punya hati nurani? Omong kosong, bajingan tak tahu malu. Ajie, lihat dia sampai sekarang masih membela diri. Aku jijik lihat dia. Dengar jelas nggak? Cewek gue bilang lu menjijikan. Sentuh yang nggak boleh disentuh harus bayar konsekuensinya. Tinggalkan sesuatu. Biar ingat. Berhenti. Cio. Dari mana lagi muncul orang yang ikut campur ini? Mau mati ya? Saudara ini, saya dokter desa. Gerakan yang dilakukan adik kecil ini tadi itu standar resusitasi jantung paru. Itu cara menyelamatkan nyawa, bukan untuk hal lain. Omong kosong, kamu sekutu mereka ya? Nona, orang harus bisa diajak bicara. Pemuda ini caranya bersih dan tepat. Posisinya standar. Kalau dia benar-benar berniat jahat, di sini ada banyak mata yang melihat. Betul, kami semua melihatnya. Dia sangat ingin menolong. Mana ada gerakan yang tidak senonoh. Iya, Kalau bukan pemuda ini yang menyelamatkannya? kalau menunggu kamu sampai, sudah jadi mayat dingin. Lalu mobilmu ini, kalau bukan kami yang cepat memadamkan api, sudah lama jadi besi tua. Mobilmu ini berharga, tapi nyawa kami tidak berharga, ya. Diam semua, bangsat! Bunch of country bumpkins, ngerti apa? Masalah merusak mobilku belum selesai dengan kalian si miskin ini. Sekarang malah ada yang berani ikut campur. Memangnya aku orang yang sabaran ya? Serang, hajar mulut warga nakal ini, biar mereka kapok ikut campur. Kalian mau apa? Berhenti. Siapa yang memberi kalian kuasa untuk bertindak semena-mena seperti ini? Kuasa? Dia bertanya siapa yang memberi aku kuasa? Dengar baik-baik si pincang dan kalian si kampungan ini. Yang ini adalah anak angkat Xiao Zhenan dari persaudaraan Ang. Segera akan menjadi wakil ketua kedua persaudaraan Ang yang sah, Chen Jie. Aku menyuruh Chen Jie dan Lin Fang menjemputmu dulu. Kamu adalah Chen Jie? Sekarang tahu siapa gue? Takut? Sekarang lu tuh minta maaf sama cewek gue. Lalu potong satu lenganmu sendiri, ganti rugi mobil gue. Kalau mood gue sudah membaik, mungkin gue akan biarkan kakimu yang pincang itu. Dia adalah anak angkat yang ayah ceritakan. Inilah wajah aslinya. Bukan hanya seorang pengecut, tapi juga berkomplot dengan wanita ayah. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan dekat ayah, mencemari nama persaudaraan Ang. Baik. Kamu bilang kami melecehkan dan menggores mobil? Ini dekat bandara, seharusnya ada CCTV di sekitar sini. Dan di sekitar peternakan ini pasti juga ada rekamannya. Mari kita tanya polisi, siapa sebenarnya yang membalik fakta? Siapa yang melanggar hukum? J, bagaimana kalau kita jangan laporkan polisi saja?
Bagaimana kalau benar-benar terekam sesuatu atau si kampungan itu mengadu ke Tuan? Lapor polisi cari rekaman CCTV. Dasar pincang, otak lu kebanjiran ya. Lihat ini. Halo, ini gue. Dari persimpangan desa Dedalu sampai area tepi sungai ini, semua kamera pengawas, publik maupun pribadi, gue tidak peduli lu pakai koneksi atau matikan listrik, dalam 10 menit gue mau mereka semua jadi buta. Sekarang juga. Main-main sama gue di kota sungai, kalau persaudaraan Ang mau mana yang buta, ya buta. Ngerti nggak si kampungan? Baik. Bagus sekali, Cenje. Hari ini kau benar-benar membuatku melihat. Apa artinya semena-mena? Berani juga panggil orang? Barang rongsokan. Tahan dia buat gue! Hari ini kalau gua tidak memukulmu sampai ompong, Gue tidak akan pakai marga Chen. Berani-beraninya kau bergerak, aku terlalu baik padamu. Bagus sekali pukulannya. Orang kampungan seperti kau yang tidak tahu diri harus dikeluarkan darahnya. Gimana kah? Sekarang menyerah atau tidak? Masih berani telepon atau tidak? HP-ku! Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diangkat. Ada apa ini? Kenapa HP Longer mati? Bukannya Jie seharusnya sudah menjemputnya? Kaki Longer tidak sehat, sudah 10 tahun tidak pulang. Kota sungai juga sudah banyak berubah. Seseorang. Ada perintah apa, Ketua Gerbang? Siapkan mobil, periksa arah ke bandara. Baik. Longer, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Ayah segera ke sana. Kalian berdua bawa si pincang mati ini Dan gerombolan orang rendahan itu. seret ke jurang. Jangan sampai menghalangiku menemui ayah angkat untuk menghadiri jamuan penyambutan kakakku. Pikiranmu begitu jahat, tindakanmu begitu sewenang-wenang. Kalau Xiao Jianan tahu, dia tidak akan membiarkanmu. Wah, berani mengancamku dengan ayah angkatku? Ku beritahu, orang yang paling Pak Tua percayai sekarang adalah aku. Aku suruh dia ke timur, dia tidak akan ke barat. Kau, si cacat yang entah dari mana muncul ini berpikir apa dia akan percaya padamu, dan bukan pada anak angkat yang berbakti seperti aku. Betul. Saat Tuan Muda tidak ada, Ketua Gerbang hanya percaya pada Yang Master Chen. Kau ini siapa? Berani-beraninya sombong di sini. Akulah Xiaolong. Itu Xiaolong. Dia bilang apa? Dia bilang dia Xiaolong. Kalian dengar nggak? Dia bilang dia putra mahkota persaudaraan Ang, Xiaolong, kakak kandungku yang di luar negeri, yang berjasa besar bagi persaudaraan dan sekarang pulang untuk meneruskan warisan. Kakak kandungku itu. Wah, ngakak banget. Si lumpuh kayak kamu berani-beraninya pura-pura jadi putra mahkota. Coba lihat dirimu di cermin. Dengan keadaanmu yang sepotong kain bersih aja nggak punya, berani-beraninya meniru kakakku. Kalau Xiao Jianan tahu kelakuanmu hari ini, tahu hubungan gelapmu dengan Lin Fang, tahu wajah aslimu, dia pasti nggak akan terima. Pura-pura apa lagi? Gue paling benci sama orang kayak kamu. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Cih, si lumpuh. Hati-hati, kotor. Biar gue. Ayah angkat. Ayah angkat. Jie, kalian sudah jemput kakakmu? Kok lama banget? Telepon Longer terus nggak bisa dihubungi. Ayah, kami
Kami lagi di jalan, tapi di sini ada sedikit masalah. Tante Lindia diganggu sama beberapa preman kampung di sini. Apa, Tante Linmu? Dia baik-baik saja. Untungnya aku datang tepat waktu. Mereka ini benar-benar tidak takut hukum. Tapi Pak, tenang saja. Sekarang situasinya sudah aku kuasai, sedang ditangani. Pasti akan kubela keadilan untuk Tante Lin. Tunggu sampai urusanku di sini selesai. Aku langsung jemput kakak. Jangan terlalu lama. Menjemput kakakmu itu yang penting. Iya Pak, tenang saja. Langsung ke jalan desa yang disebut Jie tadi. Lebih cepat lagi. Si pincang sialan, bikin aku telat jemput kakak, bikin aku ditelepon dan dimarahi pakku. Cari tali yang kuat, ikat tangannya ke belakang. Lalu sumbat mulutnya. Tunggu sampai lebih gelap lagi, cari selokan yang sepi, beresin dia. Bangsat, aku lihat dia aja rasanya sial. Cek, gimana kalau terlalu murah buat dia? Dia tadi galak banget loh. Tenang, masih banyak penderitaan buat dia. Nanti kalau udah diikat kuat, Biarin dia sadar dulu, Chen Jie. Kamu kejam sekali. Apa seperti ini Pakmu mengajarimu menjadi orang? masih aja keras kepala, bocah. Kasih dia pelajaran dulu. Tunggu. Taring serigala ini. Bocah, kamu lihat jelas kan, jangan lebay taring serigala apaan. Iya. Di tubuh orang kampungan bisa ada apa yang berharga, tapi cuma beli dari lapak barang rongsokan doang. Iya. Taring serigala ini pengerjaannya kasar, warnanya nggak bener, ini palsu barang lapak. Kan kubilang. Barang palsu. Bikin kamu panik aja. Kembalikan. Kayaknya barang ini penting banget buat kamu ya. Kembalikan padaku. Kalau sampai rusak, kamu nggak akan sanggup tanggung akibatnya. Aduh, aku takut banget nih barang rongsokan bisa ada akibat apa sih? Mau minta kembali? Bisa saja. Kamu sujud. Merangkak melewati hamparan batu ini kalau sudah selesai merangkak. Mungkin saja aku lagi senang lalu mengembalikannya padamu. Kayaknya kamu juga nggak terlalu sayang sama ini ya. Oke, 3 detik, kalau nggak lakukan aku hancurkan ini. 3, 2, Long-ear ini dulu dipakai Mama waktu kecil. Ia akan seperti Mama melindungi Long-ear kita agar selamat selalu sehat. 1. Baik. Aku setuju. Long-ear, jangan sampai ada apa-apa denganmu. Dia benar-benar memanjat ya. Lihat tangannya. Taring serigala. Kembalikan. Aduh, hebat. Sungguh penurut. Baiklah. Ini ambil. Ya. Sudah kuberikan. Ambil sendiri sana. Kasih. Ibu. Long-ear. Ibu tidak bisa melihatmu. Sudah menikah dan punya anak. Setelah ibu pergi, kamu harus jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Hidup dengan bahagia. Ibu. Ibu. Bleh.
Anakmu ini tidak berbakti. Sebongkah tulang busuk dianggap harta karun seperti nyawanya, kekurangan. Janji, berjaya satu kali menghancurkannya. Kau teriak apa? Bukannya sudah kuberikan. Barang palsu dari pasar loak beneran dianggap harta karun. Ganti rugi. Uang ini cukup untuk beli 1 karung taring serigala palsumu. Jangan lagi banyak omong sama gue. Janji. Aku mau kau bayar dengan nyawamu. Mau gue bayar dengan nyawa? Gue yang akan kirim kau duluan bersama ibumu yang mati itu. Jalan. Tuan, depan macet total. Seperti mobil Tuan Muda Chen. Siap, jalankan dan lihat. Si Pincang. Sudahlah Hajibat yang melawanku. Xiao Zhenan. Kalau dia tahu yang dia besarkan adalah anjing yang hanya bisa menindas orang baik, orang yang tak tahu terima kasih, dia pasti tak akan membiarkanmu. Kau tak pantas menyebut nama persaudaraan Ang. Kau adalah aib persaudaraan Ang. Sudah mau mati masih keras kepala. Aib persaudaraan Ang? Hari ini aku akan membuatmu benar-benar menjadi aib, menjadi anjing mati yang tak diinginkan siapapun. Je, jangan banyak bicara dengannya. Barang tak tahu maut seperti ini kalau dibiarkan hanya akan jadi bencana. Ya Tuhan, mau berkelahi lagi. Kalau dipukul lagi bisa tewas. Tadi pemuda ini masih menolong orang. Kalian ini tidak punya hukum apa? Kau si Pincang ini bukan keras kepala, bukan tulang keras. Hari ini aku akan menghancurkan kaki yang sehatmu ini juga. Buatmu tak bisa berdiri lagi. Lihat kau. Masih bisa pamer jadi pahlawan, tahan dia mati-matian. Terutama kaki kiri ini. Ya. Lihat nanti dia masih bisa berdiri dan mengganggu. Chenji, berani kau? Lihat aku berani atau tidak. Sudah mau mati masih berani keras kepala. Kalian sedang apa? Kalian lagi apa? Ajie, kalian ini mau apa? Ayah. Janan, kamu datang pas banget. Bajingan itu. Dia nggak cuman melecehkan aku, mau bunuh aku juga. Apa? Di siang bolong begini, bisa ada bajingan kayak gini. Jangan kesana ngacau, dasar sampah. Ayah angkat, ayah jangan urusin hal kecil begini. Bukannya kita mau jemput kakak, jangan bikin kakak nunggu lama. Aje bener juga, ngomong longer yang penting, ayo pergi. Ayah. Ayah. Longer. Siapa yang manggil aku? Pak, nggak ada yang manggil. Iya, cuman angin. Kalau enggak, ya si tua bangka di belakang tadi kebingungan habis dipukul. Jadi ngomong ngawur. Kak, pasti udah nggak sabar nunggu. Ayo, kita cepetan pergi. Husang. Aduh, Zenan, di sini dingin dan sial. Luka di tubuhku masih sakit, tahu. Cepat bawa aku pergi dong. Oke, kita berangkat sekarang. Ayah.
Kamu sudah sadar? Waktu kami menemukanmu, kami nemuin HP kamu. Kayaknya masih bisa nyala. Makasih ya. Aku ambilkan air buat kamu. Halo. Longer, kamu ya Longer? Kamu di mana? Gimana kabarmu? Masih pusing? Longer. Anakku, siapa yang melukaimu sampai begini? Ayah, aku baik-baik saja. Lama tidak bertemu. Dokter, bagaimana kondisi anak saya sekarang? Luka yang diderita putra bapak ini. Pada anggota gerak dan kepala, banyak yang terkena pukulan benda tumpul. Kaki kanan adalah luka lama yang robek. Saat dibawa ke sini mengalami pendarahan hebat dan juga gegar otak. Selidiki. Gali sedalam-dalamnya dan selidiki. Jalan itu kemarin, semua mobil, orang, jangan ada yang terlewat. Berani-beraninya menyentuh anak Xiao Zhenan. Akan kucincang dia dan kubuang ke anjing. Siap, Ketua. Perkara ini, biarkan aku yang menyelidikinya sendiri. Kamu terluka begini parah. Aku sudah meninggalkan rumah 10 tahun, bukan anak kecil lagi. Beberapa utang harus kutagih sendiri. Berikan aku sedikit waktu lagi. Juga beri aku kesempatan untuk membangun wibawa. Baik. Ayah akan mendengarkanmu. Butuh apa? Seluruh persaudaraan Ang siap kau perintah. Oh iya, ayah. Kenapa Chen Jie dan Lin Fang tidak datang? Kok Chen Jie dan Lin Fang belum datang? Ajie bilang, dia pergi siapin hadiah sambutan buat kamu. Tante Lin juga ikut. Kamu lagi perlu istirahat buat pulih, jadi belum kasih tahu mereka buat datang. Mereka baik banget ya. Sekarang kamu udah balik. Batu di hati ayah ini akhirnya bisa turun juga. Ayah mikir, mau ngadain pesta sambutan yang meriah buat kamu. Ngundang semua teman-teman di jalanan. Biar mereka tahu secara resmi kalau anak Xiao Zhenan udah pulang. Di depan mereka, ayah bakal serahkan persaudaraan Ang ke kamu secara resmi. Saya ikut semua rencana ayah. Nanti biar Ajie sama Tante Lin kenalin mereka baik-baik ke kamu juga. Ajie udah bantu ayah banyak banget selama ini. Tante Lin juga perhatian banget. Nanti kita semua jadi satu keluarga. Saya juga nggak sabar buat ketemu mereka. Kamu istirahat yang baik ya. Urusan pestanya ayah yang atur. Pasti bakal meriah dan megah. Chen Jie, Lin Fang, pesta sambutan. Ide yang bagus. Aku akan, di saat kalian paling jaya, paling dekat dengan mimpi indah, dengan tanganku sendiri, mengangkat kalian setinggi-tingginya, lalu menjatuhkan kalian sedalam-dalamnya. Maafkan ayah. Beberapa di benteran harus dibersihkan dengan darah. Longer, lukamu. Aku sudah memberitahu Balai Pengobatan. Tapi Bapak Zong dari Balai Pengobatan bulan lalu pergi mengembara mencari obat. Tanggal pulangnya tidak pasti. Kalau begitu, cari tempat lain saja. Apotek terbesar di kota Sungai pemilik Balai Pengobatan, Bapak Zong, adalah teman lama ibumu. Dia meninggalkan sebuah perintah konsultasi untuk ibumu. Dengan perintah ini, di Balai Pengobatan berhak mendapatkan obat prioritas. Hari ini, aku temani kamu ke sana, biar murid utama Bapak Zong yang memeriksamu. Kamu masih sibuk dengan acara pesta. Ku dan Bibi Yun yang pergi saja. Aku bisa sendiri. Baiklah. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Tuan muda, silakan duduk di sini sebentar. Aku akan cari dokter untukmu. Tempat apa ini? Aku Chen Jie. Di bawah Tuan Xiao dari persaudaraan Ang. Kamu, cepat carikan aku tempat yang tenang, lalu panggilkan dokter terbaik di sini. Aku mau ambilkan calon penerus persaudaraan Ang obat terbaik. Baik. Tuan Muda Chen, silakan tunggu di ruang VIP. Aku akan segera undang Guru Liu. Oh, siapa ini rupanya? Bukan si pahlawan palsu yang mau menyelamatkan orang di tempat kita, tapi malah jadi pincang seperti beruang yang dipukuli itu.
Apa sudah bosan makan rumput dan akar busuk di sawah, jadi lari ke kota, cari tabib untuk menyambung tulang-tulangmu yang remuk ini? Hei, benda apa yang kau pegang itu? Jangan-jangan uang curian buat tebus nyawa di sini? Aku punya perintah konsultasi dari Balai Pengobatan, mengambil obat sesuai aturan. Sepertimu ini bisa punya perintah konsultasi. Jangan-jangan ini diambil dari mayat siapa ya? Atau cuman ketemu di jalan? Gunawan, kemarilah lihat barang ini, asli atau palsu. Baik, Tuan Muda Chen. Boleh hamba lihat sebentar? Tuan Muda Chen, walaupun mata hamba tumpul, tapi token ini memang terlihat kasar. Ukirannya juga buram. Tidak sesuai dengan gaya Pak Zhong yang biasanya sangat teliti. Sepertinya tidak sama. Menurut hamba, ini kemungkinan besar palsu. Sekarang ini, orang-orang sembarangan bawa token untuk pamer. Dengar jela? Bahkan pegawai Balai Pengobatan bilang, barang ini palsu. Berani-beraninya kau di hadapanku, main tipu-tipu rendahan seperti ini. Kau! Gunawan, diam saja ngapain? Penipu ini memalsukan token, cepat usir dia. Kalau beres nanti di hadapan Tuan Xiao aku puji-puji kamu. Wah, baik, Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen sudah perintahkan. Kau penipu, cepat minggir, jangan kotori tanah Balai Pengobatan kami. Lepaskan. Anjing hina kau berani menyentuhku? Kau mau memberontak? Berani sentuh Tuan Muda Chen. Cepat, cepat. Bantu tahan dia untuk Tuan Muda Chen. Cepatan. Chenje, kau ini sangat berani. Kamu. Urusan ini ada hubungan apa denganmu? Jangan ikut campur di sini. Chenje, lihat baik-baik. Token ini diberikan langsung oleh Tuan Zhong. Dan ini adalah Tuan Mudaku. Putra satu-satunya dari Ketua Xiao Zhenan, Persaudaraan Ang. Xiaolong. Xiaolong? Penerus Persaudaraan Ang? Dia, si pincang yang jalan aja goyah ini, bocah tua. Kalau mau bikin cerita, buat yang masuk akal dong. Siapa yang nggak tahu penerus Xiaolong yang memperluas wilayah Persaudaraan Ang di luar negeri? Orang sehebat apa dia? Masa jadi orang lemah kayak gini? Setiap kata yang kukatakan adalah kebenaran. Kebenaran? Kurasa kamu yang mencuri token Tuan Zhong. Lalu entah dari sudut mana, mencari orang cacat seperti ini, berusaha menyamar sebagai penerus untuk menipu dan memeras, kan? Dengar semua. Siapa sih penerus Persaudaraan Ang itu? Masa datang berobat dengan kondisi kayak gini? Bawa token jelek begini pula? Ini jelas-jelas dia, sampah yang diambil entah dari mana. Cuma datang ke sini pura-pura saja. Betul, Tuan Chen bijaksana. Sekarang ini penipu bisa mikirin apa aja. Penerus Persaudaraan Ang, masa datang ke klinik kecil kita? Lagi pula dalam kondisi begini? Gunawan. Dan kalian semua? Dengarkan baik-baik. Kedua orang ini menyamar sebagai tamu penting. Persaudaraan Ang merusak tanda kepercayaan Balai Pengobatan. Niat mereka patut dihukum mati. Tangkap Max dan bawa ke kantor polisi. Siapa yang berhasil menangkap aku, Chen Jie, akan beri hadiah besar. Nanti, aku juga akan menghadap ayah angkatku, Tuan Xiao, untuk meminta penghargaan untuknya. Tuan Chen sudah perintahkan. Tangkap kedua penipu ini. Semua dapat hadiah. Serang. Aku lihat siapa yang berani. Siapa yang sentuh sehelai rambut pun dari Tuan Mudaku, berarti bermusuhan dengan seluruh Persaudaraan Ang. Masih main sandiwara? Pukuli sampai mati. Kalau mati tanggung jawabku. Aku mau lihat apa Persaudaraan Ang akan membela kalian berdua penipu ini. Tuan Muda, silakan mundur. Aku lihat siapa yang berani bergerak hari ini. Dasar pincang, kau pikir siapa dirimu? Masih berani bilang siapa yang berani? Ku beritahu padamu, di kota sungai. Orang yang ingin kusentuh, Chen Jie, tidak ada yang tidak bisa kusentuh. Gunawan, dan kalian semua, kalau tidak segera bertindak, nanti setelah aku kembali melaporkan pada ayah angkat, ku katakan, Balai Pengobatan ini melindungi penipu, menyembunyikan bandit. Nanti, jangan cuma kalian. Toko tua jelek milik kakek Zhong ini pun. Kupikir juga jangan harap bisa buka lagi. Tenang saja, Tuan Chen. Penipu macam ini, kami di Balai Pengobatan tidak akan membiarkannya. Saudara-saudara, jangan sampai ditakut-takuti olehnya. Dia cuma orang pincang. Serang. Chenje.
Jangan kira dengan gertak sambal dan wajah penjilat yang suka mendompleng kekuasaan, kau bisa memutarbalikan fakta di kota sungai. Bahkan tanda mata kakek Zong berani kau hancurkan, bahkan balai pengobatan. Kau paksa menjadi kaki tanganmu. Bangsat, sudah di ujung maut masih keras kepala. Hajar, hajar sampai mati. Kalau sampai mati, aku yang tanggung. Gunawan, kau yang dapat jasa terbesar. Saudara-saudara, serang. Tuan Long bawahan datang terlambat. Sekarang masih mau sentuh siapa lagi? Kau ini siapa sebenarnya? Tahan dia! Kenapa? Kenapa begitu familiar? Dia ternyata membalas dendam padaku. Lepaskan aku! Kalian anjing gila. Kalian tahu akibatnya menggangguku? Aku Chen Jie dari Persaudaraan Ang. Xiao Zhenan adalah ayah angkatku. Berani ganggu aku, kalian semua mati. Masalah patahnya token itu bisa kita hitung pelan-pelan. Tapi kau menghina ibuku, masalah ini tidak bisa ditawar lagi. Yang ini, untuk Nyonya Naga. Nyonya Naga? Buang angin, entah wanita jalang dari mana. Yang ini, untuk mengajarimu bicara yang sopan. Kau berani memukulku? Kau mati. Aku bersumpah. Begitu aku keluar dari sini, aku akan bawa setiap orang yang kau kenal satu persatu ke hadapanmu, dan kau akan menyaksikan mereka mati dengan matamu sendiri. Kau cacat hina, berkelahi berani menyamar sebagai kakak. Kau pantas? Aku akan membongkar kebohonganmu. Usir dia. Baik. Aku ingat kau. Ayo, Brad. Kau? Kalian tamat. Perkataan Tuan Chen ini bukan cuma omong kosong. Dia pasti pergi ke Persaudaraan Ang untuk memanggil orang-orang terhebat. Kalian tunggu saya. Kata Kak Gui benar. Tuan Chen tidak akan membiarkan mereka. Lihat sampai kapan dia bisa sombong. Begitu pasukan besar Persaudaraan Ang tiba, aku tamat. Tidak. Yang tamat adalah kalian. Bos, dengar nggak? Kita yang bakal celaka. Dia mungkin udah gila ketakutan sama Tuan Chen. Basa-basi, udah mau mati masih aja keras kepala. Nanti pas Tuan Chen datang bawa pasukan Persaudaraan Ang, bodyguard kalian ada gunanya? Jangan nanti nangis minta ampun. Bos, ini kesempatan bagus buat bikin Tuan Chen senang. Abis kita habisin mereka semua, Tuan Chen pasti anggap kamu yang paling berjasa. Cih, si pincang entah dari mana. Bawa beberapa preman sok jagoan, berani-beraninya ngaku jadi pewaris Persaudaraan Ang. Bilang kita yang bakal celaka. Lucu banget. Aduh, kamu nggak lihat-lihat penampilanmu sendiri. Lihat kaki pincangmu ini. Kalau pewaris Persaudaraan Ang kayak kamu, Persaudaraan Ang udah lama bubar. Nanti Tuan Chen balik, lihat aja kamu mati kayak apa. Bibi Yun, aku capek. Tipenya ini terlalu berisik. Ada yang terlalu jorok buat dilihat. Menjilat merusak tanda kepercayaan balai pengobatan. Hari ini aku gantikan Pak Tuajong membersihkan sampah. Kamu berani mukul aku? Aku orangnya Tuan Chen. Kamu pikir-pikir dulu. Oh iya. Aku juga murid Pak Tuajong. Berani sentuh aku, Pak Tuajong juga nggak bakal ngasih ampun. Nggak usah repot-repot Bibi Yun yang gerak. Tidak usah repot-repot, Nona Yun. Nah, kau. Matamu sungguh sangat mirip ibumu, Nyonya Naga. Benar-benar mirip sekali ya. Nah, kakimu. Bapak Zong,
Sudah lama tidak bertemu. Apa Bapak masih sehat? Tuan muda saya dia. Aku tahu. Gunawan. Barusan yang dikatakan Yunyang, kau merusak barang bukti, menjilat kepada orang berkuasa. Benarkah itu? Bapak Zhong, muridmu ini salah. Muridmu ini tergoda. Aku hanya ingin menjalin hubungan untuk balai pengobatan. Tak disangka malah menyinggung orang penting yang sesungguhnya. Mohon ampun Bapak Zhong, mohon ampun Tuan Muda Xiao. Menjalin hubungan dengan orang penting. Begini caranya menjalin hubungan dengan orang penting? Aku... Menghancurkan tanda pengenal dariku. Menghina tamu kehormatanku. Nyonya Naga dan aku, Zhong, memiliki hutang budi yang sangat besar. Putra satu-satunya beliau. Membawa tanda pengenal yang kuberikan secara pribadi. Tapi malah kau jadikan batu loncatan untuk mendekati Chen Jie. Bahkan kau hina dan sakiti dia semaunya. Dan kalian semua tidak bisa membedakan benar salah. Hanya ikut-ikutan. Selama ini, begitukah aku mengajari kalian? Tuan muda. Orang tua ini sungguh, Paman Zhong. Jangan begitu. Orang tua ini benar-benar malu. Karena gagal memenuhi amanat terakhir Nyonya Naga, malu pada Tuan muda. Aku yang salah menilai orang. Gagal dalam mendidik. Hingga di bawah pengawasanku, muncul orang yang hanya pandai mencari muka dan mengkhianati kepercayaan, membuatmu mengalami penghinaan sebesar ini. Tenang saja, aku pasti akan memberimu keadilan. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao, ampunilah nyawaku. Tuan Muda Xiao, ampunilah nyawaku. Tuan Muda Xiao, hamba ini bermata buta seperti anjing. Otakku sudah tertutup lemak babi, dibutakan oleh kekuasaan. Hamba ini sampah masyarakat. Tuan Muda Xiao, anggap saja hamba ini seperti kentut. Lepaskan saja. Tuan Muda Xiao. Tuan muda, orang ini moralnya rendah. Hatinya tidak lurus. Jelas banteng wajah kekuasaan. Ia tega mengkhianati kepercayaan. Hampir menimbulkan malapetaka besar. Orang ini tak boleh dibiarkan tinggal di balai pengobatan. Aku akan segera mengusirnya dari perguruanku. Melumpuhkan kedua tangannya. Mengusirnya dari kota sungai. Lalu, mengumumkan ke komunitas medis untuk tidak direkrut selamanya. Dan para pengkhianat ini semua akan dihukum berat, diusir dari rumah sakit. Jangan Bapak Zhong, jangan Bapak Zhong, jangan! Tuan muda, apakah hukuman ini sudah tepat? Bapak Zhong, Anda adalah yang lebih tua. Balai pengobatan ini adalah milik Anda. Bagaimana menghukumnya? Silakan Anda putuskan sesuai aturan perguruan. Hanya saja, kaki muda ini masih perlu mengandalkan keahlian Anda untuk menyembuhkannya. Tuan muda, orang tua ini pasti akan berusaha sekuat tenaga. Bawa pergi. Pak Zhong, ampunilah saya. Ampunilah, Pak Zhong, ampunilah saya. Tuan Muda Xiao, ampunilah saya. Tuan muda, ikutlah orang tua ini ke ruang tenang di belakang. Saya akan memeriksa Anda dengan teliti. Terima kasih, Pak Zhong. Aji, wajahmu... Ini semua salah si pincang sialan itu dan orang-orang tak berguna di balai pengobatan itu. Terus masih Gunawan itu tidak bisa menyelesaikan tugas, malah merusak semuanya. Aku pasti akan balas dendam untuk ini. Halo, ayah angkat. Ini aku, Ajie. Aku dipukuli orang, wajahku sampai bengkak. Ayah harus membela anakmu ini, bersihkan kotoran dalam persaudaraan Ang untuk memperbaiki citra. Bos, di dermaga kota barat sana,
Akhir-akhir ini ada desas-desus. Katanya yang bongkar muat bukan orang kita. Yang mengurus adalah orangnya Chen Ji. Banyak yang membicarakannya di kalangan kita. Urusan dermaga memang rumit. Ajie mungkin punya jalannya sendiri. Saat ini, kepulangan Long Air adalah yang terpenting. Hal kecil seperti ini bisa kita tanyakan detailnya setelah pesta. Sebagai satu keluarga, jangan saling mencurigai. Kamu boleh pergi. Tuan Muda sudah menyelidiki. Lin Fang memanfaatkan pengelolaan pembukuan beberapa pintu gerbang aula, bekerja sama dengan Chen Jie dari dalam dan luar, atas nama membeli senjata dan menjalin hubungan menggelapkan aset geng secara besar-besaran. Jumlah pastinya masih dalam penyelidikan mendalam. Perkiraan saat ini sangat mencengangkan. Lanjutkan penyelidikan, gali sampai tuntas. Sebelum pesta penyambutan, aku ingin Pai terima semua buktinya. Selain itu, di sekitar lorong itu, apakah mungkin ditemukan dashcam atau saksi mata? Sedang diperiksa, agak sulit tapi bukan tidak mungkin. Halo ayah. Long Air, semua detail pesta sudah aku periksa sendiri. Tinggal menunggu kamu pulang. Chen Ji dan Lin Fang kali ini juga banyak membantu. Persiapannya sangat teliti. Sudah payah, ayah. Aku akan menyusul nanti. Menerobos masuk apartemen Chen Jie, muda-mudi, risikonya agak besar, mudah membuat mereka curiga. Chen Jie punya kebiasaan, yaitu setiap Rabu malam dia akan ke pavilion serbuk emas menemui Lin Fang. Saat itulah penjagaannya paling longgar. Orang seni kita sudah menyusup ke manajemen gedung. Baik. Paula Maiden ada Arthur Rabu. Kamu yang pergi sendiri. Targetnya jelas. Buku catatan dan surat-surat di dalam brankas. Jika ada hambatan, kamu tahu harus berbuat apa? Mengerti. Biarkan mereka sombong beberapa jam lagi. Di pesta nanti, akan kuganti sampai ke akar-akarnya. Sama yang mereka ambil. Tuan Muda. Silakan. Sudah kami selidiki semuanya. Chen Jie dan Lin Fang kerjasama gelap mereka sudah sangat dalam. Semuanya sudah jelas. Chen Jie dan Lin Fang kerjasamanya sudah sangat dalam. Kejahatan utamanya ada 3. Pertama, penggelapan dan penyalahgunaan dana. Dalam 5 tahun terakhir, dengan melaporkan pembelian fiktif, memalsukan proyek, menahan keuntungan, dan cara lainnya dari aula induk dan 7 dermaga milik cabang aula, serta 4 kasino bawah tanah. Total aset yang dialihkan melebihi 80 juta. Rincian akuntansi orang yang menangani dan aliran dananya sudah ditandai. Kedua, pengalihan kendali, memanfaatkan Lin Fang yang membantu mengelola keuangan beberapa pintu gerbang aula dan intimidasi kekerasan Chen Jie. Mereka diam-diam telah dermaga 3 kota barat, gudang pelabuhan tua, serta 2 kasino bawah tanah terbesar. Secara bertahap dialihkan ke perusahaan Shell yang mereka daftarkan secara pribadi. Dokumen kepemilikan saham terkait dan informasi perantaranya sudah diambil sebagai bukti. Ketiga, memalsukan barang bukti, merusak nama baik. Mereka diam-diam membuat ratusan surat utang kosong bermerek Persaudaraan Ang. Mereka meminjamkan uang melalui bank gelap, dengan bunga sangat tinggi dan caranya kejam. Sudah ada 3 kasus yang membuat orang hancur dan mati. Saat penagih utang menagih, mereka semua mengaku itu utang Persaudaraan Ang.
Tindakan ini bukan hanya mencari keuntungan besar, tapi juga telah mencemari reputasi persaudaraan Ang selama ratusan tahun. Bagus. Assalamualaikum. Lubang 80 juta. Kendali atas wilayah inti. Surat utang persaudaraan Ang palsu. Utang maut yang membunuh orang. Ayahku, karena mengenang hubungan lama, memelihara orang di sisinya selama 10 tahun. Seluruh anggota persaudaraan Angku, banyak yang masih harus memanggilnya Tuan Muda Chen. Orangnya Nona Lin, makan di dalam, mengais di luar. Menggerogoti tembok, bahkan menggerogoti sampai ke fondasi kuil leluhur persaudaraan Angku. Benar-benar saudara baikku. Dan kekasih baik ayahku. Semua bukti sudah disusun lengkap. Pastikan semua bagian tidak terbantahkan. Ya, Tuan Muda. Saksi, bukti barang, rantai dana, semua sudah membentuk lingkaran tertutup. Siap diserahkan kapan saja. Bagus. Tidak perlu kapan saja. Tentukan saja pada pesta penyambutan, saat tamu memenuhi tempat duduk, para sesepuh semua berkumpul, ayah juga hadir. Itu bukan hanya pesta penyambutanku, tapi juga meja pengadilan mereka. Jie, di sana ada dua bapak-bapak tua, terus-terusan melirik ke arah kita, sambil bergumam-gumam. Biarkan saya mereka bergumam. Setelah malam ini berlalu, beberapa hal hanya bisa dibawa ke liang kubur. Barangnya sudah dibawa? Semuanya sudah sesuai keinginanmu, dikemas ulang. Bahkan kotaknya ini sudah setara dengan biaya hidup orang biasa setahun. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ini adalah hadiah pertama yang akan kuberikan untuk kakak. Ini juga pintu masukku. Kakak yang ini kan tuan muda yang baru pulang dari luar negeri. Sudah banyak melihat dunia. Sifatnya pasti juga tidak biasa. Hadiah ini. Jangan-jangan terlalu sederhana? Kamu tidak mengerti. Semakin hebat seseorang, semakin tidak suka dengan hal yang berlebihan. Perkataanmu ada benarnya. Pikiranmu memang lebih matang. Nanti kalau sudah bertemu kakak, kamu mau bersikap bagaimana? Bersikaplah rendah hati. Tundukkan kepala sedikit, tapi jangan sampai terlihat pengecut. Sorot mata harus tulus dan penuh hormat. Halo kakak, saya Chen Jie. Ayah sering menyebut-nyebut Anda. Hari ini, akhirnya bisa menyambut kepulangan Anda. Adik ini tidak punya kemampuan apa-apa, tapi punya tenaga yang kuat. Kemanapun kakak perintahkan, saya akan melaksanakan, tanpa ragu sedikit pun. Kata-kata tidak perlu banyak, tapi setiap kalimat harus benar-benar terwujud. Buat dia merasa kesetiaanku, dan juga berguna. Kau seperti adik yang penuh hormat ya. Tapi yang aku khawatirkan, dia tidak percaya, mengira kau sedang berakting. Lalu bagaimana? Berakting? Selama 10 tahun ini, bukankah aku sudah banyak berakting di depan Pak Tua? Perasaan asli atau palsu, kalau diperankan lama-lama, sendiri pun akan percaya sedikit. Tapi yang terpenting, Pak Tua percaya. Itu sudah cukup. Nanti kalau sudah dapat kepercayaan kakak, Pak Tua pasti akan menyerahkan lebih banyak urusan kepadamu untuk dikelola. Nanti, di dalam dan luar persaudaraan Ang, dari atas sampai bawah yang benar-benar berkuasa. Beberapa hal, paham sendiri di hati saja. Gelar dan kedudukan adalah milik kakak, tidak ada yang bisa merebutnya. Tapi soal mengerjakan hal nyata, menguasai kantong uang, der Cem dan Ferguson det. Sampai mau coba pelan-pelan saja. Sekarang yang terpenting adalah, dengan mantap, berdiri di samping kakak. J. Fang. Baik, ayo angkat. Tuan Muda, barang yang Tuan minta. Sudah saya bawa. Chen Jie, Kali ini, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang setimpal. Anak saya baru pulang dari luar negeri, membawa lebih banyak proyek baru. Aji. Xiaofang. Baik, ayah sangkat.
Ini Ketua Liu. Paman Liu. Ini Paman Xiao. Banyak sekali makanan enak. Ajie, sekarang kamu benar-benar sukses. Tempat persaudaraan Ang ini, aku bilang ya, luar biasa. Anda pasti bos persaudaraan Ang ya? Saya paman sepupu Ajie. Ajie bisa sesukses ini berkat bimbingan Anda. Nanti kalau dia jadi anak Anda, aku jamin dia pasti sangat berbakti. Nanti kalau dia sudah menggantikan Anda, seluruh keluarga kami, seluruh keluarga berterima kasih atas kebaikan Anda. Paman sepupu, jangan ngomong sembarangan. Diam. Ajie, saudara macam apa ini? Sudah. Aku masih ada urusan. Aji, serahkan di sini padamu. Nanti kalau kakakmu datang, sambut dia dengan baik. Baik. Tuan muda. Udah waktunya. Tante Yun, Ayo kita pergi. untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Kau. Damn. Oh, siapa ini rupanya? Ini kan si lumpuh yang di desa, mau iseng sama Tante Lin tapi gagal, malah dipukuli sampai ngompol dan ketakutan itu? Gimana? Pukulan di pinggir jalan belum cukup ya? Sok-sokan dekat sama pembantu tua itu, Tante Yun. Lalu berani-beraninya katak loncat ketimbangan, enggak tahu diri. Berani-beraninya menyusup ke acara penyambutan di markas besar persaudaraan Ang kami, cuman buat numpang makan gratis. Hari ini, nih acara penyambutan untuk kakakku Xiaolong. Barang sampah kayak kamu. Buat nyembah-nyembah di depan pintu acara ini aja nggak pantas. Cepat minggir! Aku datang. Tentu saja karena akulah bintang utama pesta ini. Bintang utama? Kamu bintang utama pesta ini cuma modal kamu. Si lumpuh yang berguling-guling di lumpur. Kakakku, Tuan Muda Xiaolong, barulah satu-satunya bintang utama hari ini. Kamu itu siapa? Berani-beraninya ngomong seenaknya di sini. Kayaknya pelajaran yang kuberikan dulu terlalu ringan ya. Sampai kamu berani gila-gilaan ke sini. Iya, betul. Lihatlah, semua. Orang gila ini nggak cuma pura-pura jadi tuan muda, tapi juga ngomong sembarangan. Menghina pesta yang kami siapkan untuk tuan muda. Niatnya busuk sekali. Dengar nggak semua? Orang gila ini pasti punya niat jahat. Tangkap dia. Patahkan tangan kakinya. Lalu baru? Cincin ini luar biasa. Pola naga itu seperti hidup. Aku juga pernah dengar. Ketua perkumpulan punya sebuah cincin kuno yang akan diwariskan ke penerus. Bukankah ini? Lihat-lihat mata naga di cincin ini dan alur pola naganya. Tidak mungkin salah. Dulu aku pernah melihat yang serupa di tangan ketua perkumpulan yang lama. Pola ukirannya. Ini mungkinkah?
Xiao? Putra dari istri pertama ketua yang meninggal muda? Tidak heran aku merasa ada sesuatu yang familiar dari aura yang dia pancarkan. Wajah mungkin mirip, tapi pusaka turun-temurun ini. Ditambah usianya dan waktunya yang pas ini jangan-jangan. Omong kosong. Banyak sekali orang yang mirip. Cincin pun bisa dipalsukan. Pak Liu, kau sudah tua. Penglihatanmu sudah kabur. Lagi pula, kau ini orang luar. Berhak apa kau mencampuri urusan keluarga kami? Liang Tuli, cepat tangkap dia, cepat! Dia orang luar. Kalau aku? Aku juga orang luar? Semuanya identitas Tuan Muda saya bisa bersaksi. Orang ini adalah anak tunggal dari ketua Xiao Zhenan, Xiao Long. Kamu bersaksi? Yun Yi, aku memanggilmu Bibi. Itu hanya karena menghormati ayah angkatku. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan dari keluarga naga. Benar juga, kamu memang bukan orang luar. Kamu ini hanyalah dari keluarga naga kami, anjing tua yang kami pelihara selama bertahun-tahun. Tuan memberimu sedikit muka, kamu malah berani mengangkat ekor, menggonggong pada urusan keluarga, bahkan ingin menunjuk tuan baru. Kamu layakkah? Chen Jie, kamu binatang yang tidak tahu berterima kasih ini aku. Chen Jie, kamu bilang Yun Yi adalah orang luar, berkata tidak bisa dipercaya. Baik, kalau begitu mari kita cari seseorang yang tidak bisa kamu ragukan untuk bertanya dengan jelas. Long, apakah itu kamu, Long? Longer, kamu sudah sampai mana? Sudah ketemu Chen Jie? Ayah, aku sudah sampai. Chen Jie, aku juga sudah bertemu dengannya. Bagus kalau sudah sampai. Longer, kamu tunggu ya. Ayah akan segera. Jangan buru-buru, Ayah. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kita ketemu lagi nanti. Itu suara ketua aliansi, pasti tidak salah. Dia memanggil Longer. Kalian dengar kan? Dia memanggil ayah. Dia benar-benar. Chen Xiao terus-terusan bilang dia penipu. Tapi, ketua sendiri yang bilang di telepon mengakui dia sebagai anaknya. Sebenarnya siapa sih penipunya? Ya ampun, aku tadi hampir saja percaya omongan Chen Xiao. Benar-benar pangeran muda. Pantasan dia membawa cincin naga tersembunyi. Chen Jie berani-beraninya melawan pangeran muda. Palsu, semuanya palsu. Kalian dengar tadi, suara tadi itu bukan suara ayah angkatku sama sekali. Itu AI, itu sintesis teknologi tinggi. Sekarang teknologi sudah sangat maju. Menyintesis dan memalsukan suara seseorang, apa susahnya? Kalian sudah merencanakannya dari awal. Entah dari mana kalian dapatkan rekaman suara ayah angkat, lalu disintesis dan diedit pakai AI, dibuat jadi percakapan seperti ini. Tujuannya cuma untuk menipu kalian semua. Tipuan seperti ini banyak contohnya di internet. Kamu berani tidak kasih ponselmu untuk kuperiksa? Di dalam ponselmu pasti ada aplikasi khusus yang terpasang. Chen Jie, sudah sampai saat ini, masih saja membohongi diri sendiri. Aku paham. Aku paham semuanya. Apa AI sintetis tidak perlu repot-repot seperti ini. Dia bukan penerus keluarga naga Long. Dia anak haram wanita ini. Dia anak haram dari wanita liar ini dengan pria liar lain. Jadi, kamulah yang mencuri tanda mata yang ditinggalkan ketua untuk penerus sejati. Makanya kamu punya rekaman suara ketua. Kamu melayani ketua puluhan tahun, mau merekam beberapa kalimat suaranya semudah membalikan telapak tangan. Kalian berdua, ibu dan anak, sudah lama merencanakan memalsukan kebohongan besar ini. Tujuannya adalah untuk menukar kucing dengan pangeran, ingin menguasai seluruh keluarga naga dan persaudaraan Ang. Sekarang aku, atas nama penerus kedua persaudaraan Ang, memerintahkan kalian. Kedua orang ini di depan mata adalah penipu yang berusaha menggulingkan persaudaraan Ang. Mereka juga noda bagi ketua dan nama baik mendiang istri yang terhormat.
Sekarang aku sebagai putra kedua persaudaraan Ang memerintahkan kalian kedua orang ini adalah penipu yang berusaha menggulingkan persaudaraan Ang. Mereka juga mencemarkan nama baik ketua dan almarhumah istrinya, anak haram. Tangkap mereka berdua, tembak mati. Siapa yang tidak bertindak berarti melanggar aturan persaudaraan, berarti bermusuhan dengan Chen Jie dan dengan seluruh persaudaraan Ang. Putra kedua. Sungguh hebat si putra kedua ini. Tapi tidak akan lama lagi. Halo. Desaku, lakukan seperti yang sudah direncanakan sekarang juga. Apa? Mau cari masalah lagi? Mau keluarin rekaman suara palsu lagi buat mengancamku? Hari ini, dewa turun ke bumi pun. Kim Kekie bisa menyelamatkan kalian berdua. Tidak mungkin ini pasti palsu. Bagaimana mungkin orang dari aula hukuman? Ini tidak mungkin. Kamu yang menyusup ke sistem persaudaraan Ang. Kamu ingin menghancurkan aku sepenuhnya. Chen Jie dan Lin Fang menggelapkan aset persaudaraan, bekerja sama dengan musuh luar, melanggar peraturan persaudaraan. Sekarang, sesuai peraturan persaudaraan, mencopot Chen Jie dari semua jabatannya di dalam persaudaraan. Mengambil kembali semua pintu gerbang aula yang dia kelola. Lin Fang diserahkan ke aula hukuman untuk diselidiki secara mendetail masalah ekonominya. Semua keuntungan yang diperoleh secara tidak sah harus dikembalikan dalam batas waktu yang ditentukan. Kamu ngomong sembarangan. Kamu memfitnah aku. Aku akan cari ketua persaudaraan. Dia pasti akan membela keadilan untuk kami. Kamu jangan mendekat. Tunggu sampai ayah angkatku datang. Lihat-lihat saja. Nanti kamu masih bisa sombong apa enggak. Chen Jie, kamu memang benar kata orang baru percaya kalau sudah lihat peti matinya sendiri. Kalau begitu kita tunggu saja. Tunggu sampai ayahku datang. Lihat apa yang akan dia katakan. Tapi sebelum itu, kamu harus membayar sedikit bunga untuk hal-hal yang telah kamu lakukan sebelumnya. Kamu berani? Tangan ini untuk pengkhianatanmu, menghina para sesepuh. Tangan ini untuk persekongkolanmu dengan musuh luar, menggerogoti persaudaraan Ang. Tangan ini untukmu yang di pinggir jalan, melihat api tapi tak mau menolong, malah balik menyakiti. Pukulan terakhir ini untukmu yang menghancurkan taring serigala, menghina ibuku. Ketua, tolong, ketua. Ada apa? Apa yang terjadi? Pelan-pelan. Ketua, ada orang gila datang dari luar. Dia menyamar sebagai tuan muda dan hampir membunuh Ah Jie. Dia memalsukan banyak bukti untuk memfitnah kami. Ketua, cepat pergi lihat. Apa? Siapa yang berani berbuat onar di pesta penyambutan anakku? Hai! Siapa? Berani-beraninya berbuat onar di markas besar persaudaraan Angku, menyakiti orang-orang Xiao Zhenan. Pak, lihatlah aku. Dialah orang gila ini, memukuli putra bapak sampai begini. Dia, semuanya dia. Waktu di pinggir jalan, Lin Fang kecelakaan dan mobilnya terbakar. Aku bawa orang untuk menolongnya. Tapi malah lihat si pincang ini. Berusaha mengganggu Lin Fang yang sedang tidak sadar, menggerak-gerakkan tangan dan kakinya, melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kutunawa Foreng Kondo menghandkannya. Dia malah bersama orang-orang kampungan itu menyerangku, bahkan membakar mobilku sampai hancur. Hari ini dia malah semakin tidak tahu aturan. Zenan, posisi tangannya waktu itu aku malu mengatakannya. Oh iya, lalu waktu di balai pengobatan, seperti yang pernah kukatakan, orang yang memukulku di balai pengobatan juga dia. Zenan, aku dan Ah Jie sedikit tersakiti tidak apa-apa. Tapi hari ini adalah hari bahagia Tuan Long Pulang. Malah diacak-acak oleh orang yang tidak jelas asal-usulnya. Dan bertangan kejam seperti dia. Kalau tersebar, orang lain tidak akan bilang si gila ini tidak baik. Mereka hanya akan bilang, persaudaraan Ang kami tidak becus, mengatakan bapak tidak bisa mengatur keluarga. 10 tahun ini, aku dan Ah Jie tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Sekarang, malah dihina dan dihujat oleh orang luar seperti ini.
Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena ada orang yang menggali kuburannya sendiri, tapi tidak menyadarinya. Ayah, Longer, apa yang terjadi? Kamu dan Chenji, mereka... ada yang tidak percaya, aku adalah putramu. Ada yang bahkan lebih tidak percaya. Bahkan ada yang berani memakai namamu, menghina keturunanmu. Tidak mungkin. Dia benar-benar... Astaga, Tuan Muda Xiaolong. Tidak mungkin salah. Lihatlah aura dan reaksi ketua gerbangnya. Zenan, di antara ini pasti ada kesalahpahaman. Bagaimana mungkin Ajie? Longer, kamu bilang aja yang menghinamu? Kakak, aku salah, aku benar-benar salah. Aku buta, tidak mengenalimu. Aku minta maaf, aku akan bersujud padamu. Sekarang tahu memanggil kakak? Dari tadi ngapain aja? Beranikah kamu mengulangi hal yang pernah kau lakukan dan kata-kata yang pernah kau ucapkan, mengatakannya sekali lagi? Aji, apa sebenarnya yang kau lakukan pada Longer? Ayah, Keto, aku benar-benar salah. Waktu itu aku tidak tahu bahwa dialah kakak tertua. Kalau saja aku tahu dia adalah kakak tertua, meski diberi 100 nyali sekalipun, aku pasti tidak berani. Ayah, tinggalkan penjelasanku. Jangan panggil aku ayah. Ku hanya ingin mendengar kebenarannya. Zenan, jangan marah dulu. Kau paling tahu sifat anak ini, Ajie. Dia biasanya paling hormat padamu. Ini cuma salah paham soal identitas Tuan Long. Khawatir ada yang berniat buruk pada persaudaraan Ang, jadi dia bertindak agak terburu-buru. Intinya, hatinya berpihak padamu, berpihak pada persaudaraan Ang. Bertindak gegabah. Kamu bicara seenaknya saja. Ayah, aku pergi dari rumah selama 10 tahun. Setiap hari aku merindukanmu. Merindukan rumah ini, karena di hatiku ikatan darah tak tergantikan. Tidak ada yang lebih penting dari keluarga dan orang-orang tercinta. Tapi setelah aku kembali, apa yang kulihat? Aku melihat seorang penyusup berhati serigala yang berusaha merebut posisiku, si Tuan Muda palsu. Dengan seorang wanita yang punya hubungan tidak jelas dengan anak angkatnya. Dan selalu mengadu domba setiap hari. Ayah. Siapa yang selama 10 tahun ini selalu berada di samping ayah namun menyimpan niat jahat? Dan siapa yang setelah 10 tahun meninggalkan rumah, dipukuli habis-habisan oleh keluarga yang disebut-sebut itu? Kalau orang yang memperlakukan anak kandung ayah seperti itu masih dianggap keluarga, mending keluarga seperti itu tidak usah ada. Longer. Ayahmu bukan bermaksud begitu. Kakak, aku salah. Aku benar-benar salah. Ayah, hukum aku apa saja boleh. Hukum kamu? Kamu pantas? Kamu pantas. Zenan, jangan langsung marah. Tuan Long begitu agresif. Ajie bahkan tidak membela diri sedikit pun. Antara saudara, ada sedikit gesekan itu wajar. Kalau salah paham sudah dijelaskan, ya sudah selesai. Sebenarnya, pada akhirnya, ini karena Ajie salah paham dengan identitas Tuan Long. Kalau tidak, pasti dia akan menghormati Tuan Long. Meskipun sebelumnya, juga cepat tahu identitas Longer. Tapi bertindak begitu semena-mena, kamu juga keterlaluan. Ayah, meskipun aku salah, apa kakak sama sekali tidak bersalah? Dia menyembunyikan identitasnya dan pulang ke negara ini, lalu pergi ke tempat seperti balai pengobatan. Sekarang aku yang bertanggung jawab atas persaudaraan Ang. Tentu saja aku harus memastikan keamanan persaudaraan Ang. Menemukan orang yang mencurigakan, aku hanya caranya yang agak berlebihan. Ayah, tolong selidiki dengan adil. Alangkah mulianya demi persaudaraan Ang. Alangkah berlebihannya caranya.
Chen Jie, kalau sesuai dengan yang kamu katakan, kamu sepenuh hati untuk persaudaraan Ang, lalu apakah kamu bisa tanpa memeriksa benar salahnya melakukan hukuman pribadi, ataukah aturan persaudaraan Ang? Hanya menjadi kain penutup aibmu sendiri, Chen Jie? Baik. Ayah, meskipun Chen Jie kurang awas, tidak mengenaliku. Tapi bagaimana dengan taring serigala itu? Taring serigala yang diberikan ibuku sendiri kepadaku, taring serigala yang kamu sendiri gantungkan di leherku, taring serigala yang persis sama dengan yang kamu punya, apakah dia juga tidak mengenalinya? Atau jangan-jangan dia sebenarnya mengenalinya, tapi sengaja pura-pura tidak kenal, hanya agar mudah membunuhku? Atau jangan-jangan dia sebenarnya sudah kenal, tapi sengaja pura-pura nggak kenal, biar dia bisa berbuat jahat padaku. Longer. Taring serigalamu. Taring serigala yang ibumu berikan mana? Aku nggak tahu apa-apa soal taring serigala. Ini ambil. Jangan. Dia nggak tahu. Baik. Ayah, taring serigala milikku itu sama persis dengan yang di leher ayah, taring serigala yang sama. Ajal Tambeshi Purasu memakainya. Katanya bisa terus melindungiku, taring serigala yang melindungiku. Dia, Chen Jie, di hadapanku dengan kejam menghancurkannya. Chen Jie, beraninya kau? Beraninya menghancurkan taring serigala pemberian ibunya untuk Longer. Beraninya kau menghancurkan taring serigala pemberian ibunda Nona Long untuknya. Pemimpin. Aku salah, aku benar-benar salah. Waktu itu aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau itu adalah pemberian mendiang ibu untuk tuan muda, kukira itu palsu. Aku akan ganti. Aku cari pengrajin terbaik untuk menggantinya, ganti 100 buah. Oh tidak. Ganti 1000 buah. Zenan, kita jangan marah, taring serigalanya rusak, kita buat lagi saja Tuan Muda Long. Ah, Jie sudah tahu salahnya. Tidakkah kau bisa memaafkannya untuk kali ini? Ganti 1. Buat 1. Buat simin biski senyam daseli. Nona Lin, mungkin di matamu hubungan kasih antara ayah dan anak dan warisan pusaka tidaklah penting. Karena yang kau lihat hanyalah keuntungan dan kekuasaan yang nyata. Tuan Muda Long, maksud perkataanmu apa? Ayah, taring serigala pecah bisa diasah lagi. Tapi ada hal yang kalau sudah hancur, tidak akan bisa disatukan lagi. Tapi ada hal-hal yang sudah hancur tidak akan pernah bisa disatukan lagi. Ayah, aku salah. Aku hanya sesaat tidak waras terbutakan oleh kekayaan. Kumohon, pertimbangkanlah hubungan ayah dan anak kita selama 10 tahun ini. Zenan, Aji anak ini, ayah tahu sendiri caranya bertindak memang agak terburu-buru, tapi hatinya tidak jahat. Ayah, lihatlah dia sudah memanggil ayah-ayah selama 10 tahun, maafkan dia sekali lagi. Maafkan dia sekali lagi. Hubungan ayah dan anak 10 tahun. Chen Jie, Sudah 10 tahun. kupikir kau akan berbakti padaku. Cara kau berbakti padaku. Hampir saja membunuh anak kandungku di pinggir jalan. Hancurkan peninggalan yang diberikan ibunya untuknya. Nona Lin, barusan kau bilang ini semua salah paham.
Tuan Long, kali ini Jie memang berlebihan, tapi kau barusan memukulnya juga cukup keras. Satu keluarga ada masalah apapun tidak bisakah diselesaikan di dalam rumah? Satu keluarga. Ayah. Selama 10 tahun ini, aku tidak di samping ayah. Aku tahu ayah kesepian, mendambakan kasih sayang keluarga. Jadi ketika aku kembali, mereka bilang padaku, Chen Jie di luar sana berlagak sok berkuasa. Aku selalu berpikir, selama dia baik pada ayah, selama dia mengingat ayah di hatinya, kira menjabaikan semuanya. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Dia memanfaatkan kepercayaan ayah, bekerja sama dengan orang luar, menggerogoti seluruh usaha persaudaraan Ang. Aku bahkan hubungannya dengan orang di sekitar ayah tidak jelas. Kamu memfitnah. Ayah. Dalam 10 tahun ini, ayah memberinya posisi pintu gerbang aula. Memberinya status putra mahkota. Menganggapnya seperti anak sendiri. Aku pikir ayah pasti sangat mempercayainya. Dia juga seharusnya membalas budi. Tapi apa hasilnya? Chen Jie. 10 tahun ini kamu memainkan sandiwara yang bagus ya. Apa kesetiaan dan bakti, semuanya hanya acting. Yang kamu inginkan bukan hanya posisiku, tapi seluruh persaudaraan Ang. Kamu sama sekali tidak punya perasaan tulus pada ayahku. Semuanya hanya sandiwara. Hanya memanfaatkan. Bego! Kamu dari dulu sudah tahu dia adalah Young Master Xiaolong, iya kan? Kamu sengaja enggak bilang ke aku, cuman pengen lihat aku malu aja. Chen Jie, aku udah kasih tahu dari dulu. Insolci adalah Young Master dari persaudaraan Ang. Shaizhou? Kamu bilang aku tua dan mata udah rabun. Bilang aku dan Young Master berkomplot buat sandiwara. Bilang kami berkomplot nipu harta ketua. Ketua, bertahun-tahun ini aku ngikutin kamu. Ngelihat Young Master tumbuh besar, walaupun aku cuma pelayan. Tapi aku juga tahu apa itu kesetiaan dan keadilan. Young Master udah menderita 10 tahun di luar, susah-susah pulang. Tapi malah hampir dibunuh sama si brengsek ini. Dan hampir mati di pinggir jalan. Aduh, kamu cuman pelayan aja. Masih aja ngomong sembarangan di sini. Jangan-jangan udah dapet suap ya? Kurang ajar. Kurang ajar. Yunyang sudah 30 tahun di keluarga naga. Saat Longer lahir, dialah yang merawatnya. Saat ibu Longer menjelang ajal, dia sendiri yang menitipkan Longer padanya. Di hati Xiao Jianan, dia adalah keluarga naga. Kau tidak berhak berkomentar di sini. Ketua, di apotek tadi sudah aku tegaskan, inilah Tuan Muda Long. Tapi dia malah bilang, Tuan Muda adalah pacar gelapku. Bilang kami berkomplot untuk menguras persaudaraan Ang. Dia juga bilang bahkan jika ketua datang hanya akan mengakui dia sebagai anak yang berbakti. Tidak boleh mengakui Tuan Muda sebagai orang luar. Kamu mengada-ada. Ayah, jangan dengarkan dia. Dia ingin memecah belah hubungan ayah dan anak kita. Memecah belah? Chen Jie, kenapa sekarang kamu berubah ucapan? Barusan kamu tidak bilang begitu. Zanan, Jie hanya terlalu panik, jadi bicaranya sembarangan. Battle. Lin Fang, yang bicara sembarangan itu kamu kan? Waktu itu di pinggir jalan, mobil terbakar, aku yang mempertaruhkan nyawa menyelamatkanmu dari mobil yang terbakar dan menyeretmu keluar. Tapi kamu malah memfitnah, bilang aku melecehkanmu, menuduhku. Kalau bukan karena aku, kamu sudah mati terbakar di dalam mobil.
Hari ini, aku, Yunyang, akan mengatakan ini. Tuan Muda sudah 10 tahun di luar. Tidak ada satu hari pun yang tidak memikirkan untuk kembali dan menghormati ketua. Tapi ada orang-orang yang merebut posisi Tuan Muda, bahkan ingin menyingkirkan Tuan Muda sama sekali. Omong kosong! Ayo angkat, jangan dengarkan dia. Dia dan Xiaolong adalah sekutu. Kali ini dia ingin merebut kekuasaan dari Bapa. Merebut kekuasaan? Persaudaraan Ang ini pada dasarnya adalah milik keluarga naga, milik putraku, Xiaolong. Mana mungkin disebut merebut kekuasaan? Yunyang benar. Selama ini aku terlalu bodoh. Terlalu menginginkan perasaan memiliki keluarga, sehingga membuat kalian, para parasit ini, Longer, ayah minta maaf padamu. Dan juga pada Yunyang. Ayah, semuanya sudah berlalu. Bapak. Waktu itu aku pergi ke balai pengobatan juga untuk membelikan obat untuk lukanya yang lama. Aku tidak mengenali dia, makanya terjadi kesalahpahaman besar. Ketua Chenji di balai pengobatan dengan mengandalkan status anak angkatmu. Merusak perintah konsultasi yang diberikan langsung oleh Tuan Zong di depan umum. Menyalahgunakan kekuasaan, menghasut pegawai apotek untuk menyerang Pangeran Muda bersama-sama, bahkan mau main pukul. Kalau saja Pangeran Muda waktu itu tidak membawa pengawal, entah akan diperlakukan seperti apa. Token balai pengobatan saja berani dirusak. Itu kan tanda kepercayaan Tuan Zong. Berani-beraninya berbuat onar di apotek terbesar di kota sungai. Sungguh tidak tahu aturan. Tampangnya seperti orang baik, tapi diam-diam sudah berbuat banyak kejahatan. Omong kosong. Kalian orang-orang tua ini memfitnah. Chenjie, waktu itu di apotek, di depan semua karyawan, saat kau menghancurkannya, bukannya bilang itu palsu? Aku waktu itu sedang kalut karena marah. Ketua sekte. Saya sudah menyuruh orang ke apotek untuk mengambil rekaman CCTV hari itu. Setiap sudut di sana terpasang kamera definisi tinggi. Bagaimana Chenji bertindak semena-mena? Bagaimana dia merusak barang bukti? Bagaimana dia menyuruh karyawan menyerang? Semua jelas terekam. Bukan, ketua sekte. Video itu palsu. Itu dibuat pakai AI. Teknologi sekarang mudah sekali memalsukan video. Jangan dengarkan kata-katanya yang sepihak. Palsu? Sistem CCTV apotek diawasi pemasangannya langsung oleh Bapak Zong. Rekamannya diunggah ke server independen. Bagaimana kalau sekarang kita suruh saudara dari Biro Hukuman ke sana? Di hadapan Bapak Zong, mengambil rekaman aslinya? Ketua sekte. Mau kait mana kebenaran perkaranya, langsung bisa dilihat. Pemimpin, rekaman CCTV sudah diambil, silakan lihat. Perintah konsultasi. Dengan kelakuanmu yang seperti ini, mana mungkin punya perintah konsultasi? Semua bilang barang ini palsu. Berani-beraninya kau di hadapanku memainkan trik kotor seperti ini. Kau. Gunawan. Dan kalian semua, dengarkan baik-baik. Kedua orang ini mengaku sebagai tamu penting persaudaraan Ang merusak benda berharga balai pengobatan. Tangkap mereka semua dan bawa ke kantor polisi. Siapa yang berhasil menangkap, aku Chenji akan beri hadiah besar.
Nanti aku juga akan memohonkan jasa untuknya di hadapan ayah angkatku, Tuan Xiao. Baik, Tuan Chen. Saudara-saudara, Tuan Chen sudah perintahkan tangkap kedua penipu ini. Semua dapat hadiah, serbu. Siapa berani? Chenji, kamu pikir selama ini semua perbuatan kotor yang kamu lakukan benar-benar bisa disembunyikan? Ayah, tolong beri saya satu kesempatan lagi ya. Saya tidak bisa kehilangan persaudaraan Ang. Saya tidak bisa kehilangan ayah. Bukan tidak bisa hidup tanpa aku, tapi kamu tidak bisa hidup tanpa kekuasaan dan posisi yang kuberikan padamu. Lagi pula, kalau kamu keluar dari persaudaraan Ang, kamu bukan siapa-siapa. Dasar pincang! Masih keras kepala. Hari ini aku akan menghancurkan kaki baikmu ini juga. Biar kamu tidak bisa berdiri lagi. Chenji, berani-beraninya. Tidak! Bukan saya! Saya tidak. Zenan, waktu itu Tuan Long yang mau melecehkan saya. Jadi, Ajie melindungi saya, baru memberikan pelajaran kecil padanya. Dia tidak sengaja. Mereka berani melawan pangeran muda? Bahkan berani menyiksa pangeran muda. Benar-benar pantas mati. Pangeran muda sudah 10 tahun di luar, apa yang belum dia alami? Mana mungkin dia berbuat tidak senonoh pada Nona Lin? Kalian tidak hanya memfitnahku, tapi juga menyiksaku secara pribadi. Keterlaluan, berani-beraninya berlaku semena-mena di apotek. Itu semua karena dia mengandalkan statusnya sebagai anak angkat ketua. Di luar sana, entah sudah berapa banyak kejahatan yang dia lakukan. Kalau dia benar-benar berkuasa, persaudaraan Ang pasti akan kacau balau. Buktinya sudah jelas. Apalagi yang mau kau katakan? Bapak. Ketua? Aku salah. Aku hanya sesaat tidak berpikir jernih. Aku takut setelah kakak pulang, dia akan merebut bapak dariku. Aku takut kehilangan bapak. Kau takut kehilangan aku? Kalau bukan karena aku melihat rekaman itu sendiri, ku tidak akan percaya. Anak yang telah kuasuh selama 10 tahun ini, ternyata memiliki wajah seperti ini. Chenji, selama 10 tahun ini, selama ini kau pura-pura jadi anak yang berbakti di hadapanku. Sebenarnya berapa persen ketulusanmu? Yang kau hormati ini, apakah aku Xiao Jianan sebagai pribadi, atau statusku sebagai ketua persaudaraan Ang? Yang kau inginkan, apakah hubungan kasih sayang antara ayah dan anak, atau kekuasaan di persaudaraan Ang? Chenji. Dalam hidupku, kesalahan terbesar yang pernah kulakukan adalah membawamu ke dalam persaudaraan Ang dan mengangkatmu sebagai anak angkat. Awalnya aku ingin memberimu masa depan yang cerah, tapi semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri, kamu sendiri yang mengundangnya. Bayangan naga. Lakukan sesuai perintah Longer bersama dengan Lin Fang. Hukum mereka berdua. Siap. Mulai hari ini Xiaolong adalah satu-satunya penerus muda di persaudaraan Angku. Retma dengan penerus muda sama seperti bertemu dengan ketua. Jika yang tidak menghormati akan dihukum sesuai peraturan persaudaraan. Sambut kedatangan penerus muda. Kalian saat itu di pinggir jalan. Anakku menyelamatkanmu, Lin Fang. Baru memadamkan api di mobil lalu memberimu CPR setelah sadar malah balik menuduh dan kau, Chenji, bahkan tanpa bertanya lebih dulu langsung memukul orang. Membalikan fakta. Membalas budi dengan kejahatan. Chenji, aku tanya ya, kenapa kau begitu buru-buru membela Lin Fang? Mungkin cuma ingin cari muka di depan ketua ya? Tidak, bukan begitu. Karena Lin Fang bilang padaku, dia mau melecehkannya. Benar, saat itu, Lin Fang sendiri yang bilang padaku, pangeran muda mau melecehkannya. Iya, aku kan saksi mata saat itu dia mau menyelamatkanku atau melecehkanku. Masa aku nggak bisa bedain? Waisai, anakku bukan orang seperti itu. Ketua, aku salah, aku benar-benar salah. Aku sedang tidak sadar. Pangeran muda hukum aku ya, suruh aku apa saja boleh. Chenji, kau bukan cuma nggak bisa bedain benar salah, tapi juga merusak peninggalan almarhumah ibunya Longer yang diberikan untuknya. Chenji, kau tidak bisa membedakan benar dan salah. Kau bahkan menghancurkan peninggalan almarhumah ibunya Longer yang diberikan padanya. Siapa yang tidak tahu betapa dalam cinta pemimpin pada mendiang istrinya dan betapa setianya, 20 tahun tak pernah menikah lagi. Berani-beraninya kau memfitnah penerus, ini benar-benar penghinaan. Ayah.
Waktu itu aku benar-benar tidak tahu kalau dia adalah penerus. Pemimpin, Chen Jie hanya melihat aku diperlakukan tidak adil dan terlalu khawatir. Lagi pula, akulah orang yang paling dekat dengan Anda. Chen Ji, kau memang ahli menjilat atasan, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kalau orangnya diganti, bukan anak pemimpin, bukan penerus persaudaraan Ang, harusnya dibunuh olehmu di pinggir jalan. Tidak, bukan begitu. Penerus, kita ini keluarga. Tolong bantu aku membujuk pemimpin. Siapa yang sekeluarga denganmu? Chen Ji, kau melakukan hal yang begitu kotor dan keji. Berhak apa kau menyebut kata keluarga? Penerus, ini adalah hadiah penyambutan yang khusus kusiapkan untuk Anda. Aku tahu Anda paling suka cincin ibu jari antik. Tuan Muda, bukankah Anda paling menghargai persaudaraan? Jangan sampai kesalahpahaman merusak ikatan persaudaraan. Penerus, Anda sudah memaafkanku. Kau tidak pantas menjadi saudaraku. Tuan Muda. Chen Jie. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Ketua, tolong bantu saya nasihati Tuan Muda. Apa dia benar-benar sudah sadar kesalahannya? Menurutku, dia cuma tidak rela kehilangan kekayaan sebagai tuan muda persaudaraan Ang. Tidak, bukan begitu. Aku tidak... Chen Jie. Mulai hari ini, kau dicopot dari semua jabatan di dalam perkumpulan. Diusir dari persaudaraan Ang. Anda mau mengusirku dari persaudaraan Ang? Tuan Muda, janganlah kejam seperti ini. Kejam? Uang selundupan 500 juta di dermaga itu, apakah lari sendiri? Chen Jie, kau tahu kesalahanmu? Bapak, aku hanya sesaat tidak waras, dibutakan oleh harta. Kumohon, pertimbangkanlah ikatan ayah anak kita selama 10 tahun ini. Ikatan ayah anak? Saat kau sendiri berusaha membunuh anakku, apakah kau mempertimbangkan sedikit pun ikatan kita? Saat kau merusak peninggalan mendiang istriku, pernahkah kau membayangkan hari ini? Berdasarkan aturan leluhur persaudaraan Ang, pasal ke-34, merugikan sesama anggota, melawan atasan, tergantung berat ringannya. Dihukum 3 tusukan 6 lubang atau hukuman potong jari dan kaki. 3 tusukan 6 lubang. Itu hukuman terberat untuk pengkhianat. Bisnis siwo tuan kuat. Kamu bahkan ingin merebut posisi ketua persaudaraan. Apa bedanya dengan mengkhianati persaudaraan? Longer, dia telah melukaimu begitu parah. Menurutmu, bagaimana dia harus dihukum? Chen Jie, aku sudah memberimu kesempatan di pinggir jalan. Kalau saja kau punya sedikit niat baik, di balai pengobatan, kalau saja kau punya sedikit penyesalan, kita tidak akan sampai seperti hari ini. Bukankah kau paling suka menggunakan kakimu untuk menginjak lukaku? Tidak, Kak. Aku salah. Aku benar-benar salah. Menyakiti sesama anggota. Ini adalah kejahatan pertama, mengincar posisi tertinggi. Ini adalah kejahatan kedua, menghina leluhur. Ini adalah kejahatan ketiga. 3 kejahatan ini dihukum bersamaan. Hari ini putuskan 1 kakinya, buat dia seumur hidup. Ingat hari ini. Hanya itu tidak cukup untuk menegakkan aturan persaudaraan. Yun Niang, lanjutkan membacanya. Menurut ajaran leluhur persaudaraan Ang, pasal 217, menilep aset persaudaraan dengan jumlah yang besar akan dihukum dengan hukuman tatah wajah. Dan tangannya yang digunakan untuk berbuat jahat akan dipotong. Diusir dari persaudaraan ini. Dan dilarang menginjakkan kaki di kota sungai selamanya, serta semua wilayah usaha persaudaraan Ang. Chen Jie, dia tidak siap buat semua ini. Pernahkah terpikir akan ada hari seperti ini? Yaitu karma memang tidak pernah salah alamat. Menurutku, sang pangeran muda tidak langsung menghabisi, dia sudah sangat bermurah hati. Kalau dia cuma diampuni begitu saja, lalu bagaimana dengan mereka yang dia sakiti, saudara-saudara persaudaraan Ang pintu gerbang aula, yang dia rugikan, harus minta keadilan ke siapa? Tidak. Aku
Aku harus segera memutuskan hubungan dengannya, biar tidak ikut terseret. Lin Fang, bukankah kau orang terdekat dari ketua persaudaraan? Cepat bantu aku bicarakan hal yang baik, cepat. Zenan, orang yang tidak tahu terima kasih seperti ini seharusnya dihukum sesuai aturan persaudaraan. Biar dia merenung dengan baik. Saat itu di pinggir jalan, aku terlalu ketakutan jadi bicara ngawur siapa sangka. Orang ini sampai mau membahagiakan aku, hampir membunuh sang pangeran muda. Untungnya kau bisa melihat dengan jelas. Lin Fang, kau memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas kau yang bersikeras bilang, sang pangeran muda mau melecehkanmu. Aku baru bertindak. Kalau tidak, kenapa aku mau tanpa alasan membunuh orang asing? Apa yang kau omongkan? Semua orang di dunia ini tahu siapa Chen Jie sebenarnya. Kau mengandalkan statusmu sebagai anak angkatnya, berbuat jahat di luar. Aku sudah lama tidak suka padamu. Dasar perempuan bajingan. Dulu siapa yang bilang padaku suruh aku jadi ketua persaudaraan? Lalu kau jadi istri ketua persaudaraan. Bahkan menghasutku untuk menyakiti sang pangeran muda. Astaga, ada hal seperti ini juga. Wanita ini juga bukan orang baik-baik. Kau memfitnah Zenan. Zenan, jangan dengarkan omongannya, cukup. Lin Fang. Kakak Fang tersayang, kamu pura-pura banget ya? Diam kamu. Kamu ini seperti anjing gila yang menggigit sembarangan. Bapak angkat. Kamu kira Lin Fang ini siapa orang baik-baik? Aku Chen Jie memang serakah. Memang jahat. Tapi Lin Fang ini adalah ular berbisa sejati. Dia sudah merayuku 10 tahun yang lalu. Bilang bapak sudah tua, sudah tidak sanggup. Kalau aku jadi ketua perkumpulan, dia akan jadi nyonya ketua. Come. Coba katakan sekali lagi. Aku bilang, kekasih setiamu ini sudah lama selingkuh darimu. Kamu berdua sudah bersama sejak 3 tahun lalu. Chen Jie, kamu memfitnah Janan-Janan. Jangan percaya dia. Fitnah. Di ponselku ada banyak sekali rekaman obrolan kami. Oh, terutama bagian membahas bagaimana membuat si pincang itu tidak kembali, bagaimana membuat bapak dengan wajar menyerahkan posisi kepadaku. Sangat menarik. Lin Fang, kalau mati, kita mati bersama di jalan menuju alam baka. Kita masih bisa menemani satu sama lain. Ayah. Silakan ayah dengarkan sendiri. Zenan, jangan dengarkan. Semua gara-gara orang yang tak punya hati ini yang menjebakku. Dia membenciku. Dia benci aku karena aku membongkar wajah aslinya. Makanya dia memfitnahku. Selama 10 tahun ini, aku melayani ayah berpakaian dan makan. Aku menemani ayah mengobrol dan menghibur. Aku mungkin tidak berjasa, tapi aku sudah bersusah payah. Aku tulus pada ayah. Lin Fang, sudah sampai saat ini, kau masih berusaha melepaskan diri? Kau benar-benar wanita licik. Ayah angkat, jangan percaya omongannya. Rekaman ini pasti asli. Lagi pula dia juga bukan orang baik. Dia sejenis denganku. Tapi ya, dia bahkan lebih jahat daripadaku. Ayah tahu tidak? Dia diam-diam menambahkan sesuatu ke dalam obat suplemen ayah. Dia ingin kondisi tubuh ayah semakin lemah agar bisa mengendalikan ayah lebih cepat. Pelayan wanitanya, Merah Kecil, tahu soal ini. Kalau ayah tidak percaya, bisa panggil Merah Kecil sekarang untuk berhadapan langsung. Apa? Berani-beraninya meracuni ketua aliansi? Memang benar kata orang, hati wanita paling kejam. Sungguh keterlaluan. Chen Jie, kau memfitnah. Merah Kecil sudah lama kau suapkan, benar kan? Zenan, jangan percaya dia. Dia sekarang seperti anjing terpojok menggigit sembarangan. Meracuni? Baik. Bagus. Yunyang, segera kendalikan Merah Kecil dan semua orang yang bertanggung jawab atas makanan dan kehidupanku. Pisahkan dan interogasi. Siap, Ketua. Dan lagi. Bapak, Anda tahu dia dari pembukuan persaudaraan Ang. Dengan dalih membeli pakaian dan suplemen untuk Bapak, telah menyelewengkan berapa banyak uang? Hanya dalam 1 tahun lalu, dia sudah menyelewengkan setidaknya 5 juta. Semua catatan ini dia palsukan. Tapi buku catatan aslinya tersembunyi di meja rias kamar tidurnya dalam laci rahasia. Masalah ini, akuntan kepercayaannya KKU juga tahu.
5 juta. Bengsiku yang baik. Kamu benar-benar pandai mengatur rumah tangga. Ayah, karena mereka saling membongkar. Biarkan mereka sekaligus berbicara sepuasnya. Lihatlah dua orang yang telah Anda percayai selama 10 tahun. Bagaimana mereka tidak tahu berterima kasih. Dan menyembunyikan berapa banyak kekotoran. Oh, lagi kamu pikir dia hanya punya aku satu pria saja? Sebenarnya, dia dengan wakil ketua asosiasi Harmoni juga punya hubungan yang tidak jelas. Saat transaksi di dermaga itu, dialah yang membocorkan informasi, ingin menjatuhkanku. Dia berharap asosiasi Harmoni bisa mengalahkan kita, sehingga dia bisa mengambil keuntungan. Chen-je, bajingan kau. Kau berani bilang begitu padaku? Memangnya kau orang baik? Pergi! Dasar jalang! Zenan, memang aku ambil uang. Tapi yang kuambil dibandingkan dengan si jalang ini yang menggerogoti persaudaraan Ang, menyelundupkan narkoba, berkomplot dengan orang luar untuk merebut kekuasaan, tidak ada apa-apanya. Bagaikan embun di ujung rumput. Gudang penyelundupannya di barat kota cuma 2? Tidak. Ada 4, kau kira? Isi di dalamnya cuma barang biasa? Tidak. Yang dia selundupkan adalah senjata dan narkoba. Dia sudah lama berhubungan dengan geng ular sendok dari Asia Tenggara. Dia cuma menunggu bapak meninggal, lalu berkomplot dari dalam dan luar untuk merebut pangkalan persaudaraan kita. Di bagian paling bawah berangkas di ruang kerjanya, tersimpan catatan transaksi dan surat rahasianya dengan bos mereka. Dia bermimpi jadi ketua persaudaraan. Bahkan segel palsu ketua persaudaraan yang diukir dengan pola naga sudah dia buat, cuma menunggu bapak mati. Dasar kau, diam. Semua hal yang kau sebutkan ini, mana ada yang tidak kau ikuti? Waktu bagi uang, kaulah yang paling senang. Bahkan pengukir segelnya, dia yang cari. Kau ingin jadi istri ketua persaudaraan. Sampai gila ya. Memang aku ikut, terus kenapa kau dalang utamanya? Kau Chen-je, kaulah yang hampir membunuh ketua Xiao di pinggir jalan. Bagus. Bagus sekali anak angkatku. Bagus sekali kekasihku. Sungguh luar biasa. Sungguh menarik. Ternyata yang kalian lakukan lebih banyak daripada yang kuselidiki. Dan lebih busuk. Captain, merah kecil sudah dibawa. Dia mengaku pernah disuruh Lin Fang untuk menambahkan obat penenang berlebihan ke dalam sup penenang bapak. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, akan membuat orang linglung dan fisik lemah. Bagus. Sangat bagus. Kalian sendiri yang mengungkap kejahatan kalian. Longer. Ayah, aku baik-baik saja. Para badut ini akan dihukum sesuai aturan persaudaraan Ang. Chen-je, kau berkolaborasi dengan musuh, menyelundupkan narkoba, menyimpan senjata api ilegal, bermaksud merebut kekuasaan. Lin Fang, kau menggelapkan uang persaudaraan, mencelakai ketua persaudaraan secara diam-diam, berkolusi dengan musuh, mengkhianati persaudaraan, aturan keluarga persaudaraan Ang, aturan persaudaraan Ang, pengkhianat, pelaku inses, pengkhianat yang berkomplot dengan musuh. Bagaimana hukumannya? Aku rasa kalian lebih tahu daripada aku. Ayah angkat. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku hanya sesaat tergoda oleh setan. Kumohon, lepaskan aku. Kumohon ampun aku. Aku rela memotong kedua lenganku sendiri. Selamanya keluar dari dunia persilatan. Hanya mohon padamu, berikan aku jalan hidup. Zenan, melihat hubungan kita selama 10 tahun ini, aku benar-benar tahu salah. Aku bersedia mengembalikan semua harta yang kugelapkan, membacakan sutra untukmu di depan Buddha, menebus dosa selama 100 tahun. Kumohon, ampuni nyawaku ini. Aku masih punya orang tua yang sudah tua untuk dirawat. Yunyang, merah kecil sudah mengakui semuanya. Lapor ketua. Merah kecil sudah mengaku semua. Lin Fang selama ini menyuruhnya menambahkan obat ke dalam obat ketua dan berkali-kali membocorkan jadwal ketua serta kondisi kesehatan kepada Chen-je. Chen-jai, di laci paling bawah berangkas di ruang kerjamu, apakah ada surat rahasia dan stempel palsu? Bawa Chen-je, segera pergi ke ruang kerjanya, geledah di depan umum. Jika ada yang disembunyikan sedikit pun, langsung dihukum mati. Jangan, Pak. Kasihani saya, Pak. Saya mengaku semuanya. Lin Fang,
Sedangkan kamu tidak perlu memotong kedua lenganmu sendiri. Juga tidak perlu membaca kitab untuk mengakui dosa. Bawa Lin Fang dan Chen Ji segera masukkan ke dalam penjara bawah tanah persaudaraan Ang. Tunggu keputusan lebih lanjut. Semua yang terlibat jangan ada yang terlewat. Selidiki sampai tuntas. Tenan, aku benci kamu, Lin Fang, dasar perempuan bajingan. Aku jadi sengsara karena kamu. Cih, mati mengenaskan. Cih. Ayah, Bapak baik-baik saja. Baik-baik saja. Denganmu di sini, ayah jadi senang. Hadirin sekalian, hari ini saya membuat malu di depan kalian. Tapi hukum keluarga persaudaraan Ang sangat ketat. Tidak akan mentolerir kejahatan. Seluruh anggota persaudaraan Ang, semua urusan akan diserahkan kepada penerus Xiaolong untuk bertanggung jawab penuh. Hormat kepada ketua persaudaraan. Saudara-saudara, Fegak Xiaojianan telah memimpin persaudaraan Ang selama 30 tahun. Saya Ban Morris tidak pernah mengecewakan saudara-saudara, tidak pernah mengecewakan langit dan bumi. Tapi nyaris saja. Keping si wajah sinikkan saya sendiri. 10 tahun ini, saya tidak pernah berhenti merindukan anakku Longer. Apakah dia hidup dengan baik? Apakah dia akan menyalahkanku? Tapi ketika dia benar-benar kembali, saya tidak bodoh. Membiarkannya di depan mataku sendiri menderita perlakuan tidak adil. Nyaris kehilangan nyawanya. Saya sudah tua. Tidak bisa melihat orang dengan jelas. Tidak bisa menggunakan orang dengan bijak. Persaudaraan Ang, jika saya di tangan saya, khawatir akan menghancurkan warisan leluhur. Xiaolong, dengarkan perintah. Anak di sini. Mulai hari ini, saya menyerahkan posisi ketua persaudaraan Ang kepadamu. Cincin naga melingkar ini adalah warisan dari ketua pertama persaudaraan Ang. Melihat cincin ini seperti melihat ketua. Longer. Sebelum saya mengambil Elo, kamu harus berjanji 3 hal kepada ayah. Ya, silakan. Pertama, dasar berdirinya persaudaraan Ang adalah kesetiaan dan keadilan. Harus setia pada sesama anggota. Dan berbuat adil pada kawan. Ingat baik-baik. Tidak. Membersihkan barisan hari ini adalah terpaksa. Kedepannya, pimpinlah dengan kebajikan dan aturlah dengan nalar. Ketiga, sering-seringlah pulang untuk makan. Ayah. Ayah akan berwarak sa anakmu. Baik. Perintah ayah akan anak laksanakan. Selamat datang kembali ketua persaudaraan.